Sekali rumornya nih. Apa? Mau sebut nama lah. Om Menteri lah kita sebut saja. Baru mau gue bilang yang jadi menteri gitu. Rumornya Siapa tuh, lagi cuma satu? rumornya tuh sebelum IPO udah jualan di atas banget. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Seperti biasa kita ketemu lagi hari ini, hari Senin. Ada Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Bareng dengan Gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. dan juga Maria Katarina di sini. Hari ini kita mau ngomongin soal Goto. Goto lagi. Soalnya kalau ngomongin Goto, entah kenapa itu yang dengerin banyak banget gitu. Entah karena banyak yang nyangkut. Banyak yang nyangkut ya. 300.000. Atau entah karena masih pengen ngarep beli di bawah nanti bisa jual lagi ke atas gitu. Jadi masih kepengen dapat kayaknya keuntungan di balik si saham ini Dan sih. sebenarnya lebih ke menyelamatkan sih yang udah pada nyangkut. Menyelamatkan Pusing ya. gitu. Ada nggak ya? Gimana gitu, pengen Gimana gitu ya, Kak? insight. Karena sekarang kan udah di all time low-nya lagi ya. Bisa lebih rendah lagi dari itu enggak? Kalau gue lihat sih mungkin bisa gocap kali ya, tapi gocapnya di kanan. Oh, Gocapnya nggak di kiri, jadi lu nggak kekunci. At least lu nggak kekunci. Pakai at least gitu ya. Lo nggak Kenapa gue kekunci. bisa bilang gitu? Karena gue lihat ini agak mirip-mirip sama Friend. Friend itu kan juga iya. deket-deket 50, terus pemegang sahamnya banyak banget 200-an ribu gitu. Jadi kalaupun longsor ke level gocap gitu tuh ada spekulator lah yang pengen beli di 50 jual 51, jadi nahan di 50 gitu. Ini akan jadi next friend berarti ya, Goto ini ya. Lo ngeliat Nggak nggak juga sih? gue bilang apa namanya dari pemegang sahamnya doang gitu. Jadi Oke. kayak pemegang sahamnya rame, kemungkinan nggak jatuh ke gocap gitu. Kayak Friend kan Noel gocap tapi kagak tidur di gocap gitu. Tapi apa sih yang membuat saham ini menurut lo sebelum kita kemudian lihat ya opportunity dari si Goto ini menarik gitu, atau mungkin masih ada newsnya gitu, masih ada beritanya, masih ada isunya, masih ada apanya pokoknya. Menariknya sebenarnya menarik di segi news bukan segi saham. Ya, kalau misalnya lu ya tadi gue bilang karena pemegang sahamnya banyak, lu nulis apapun, lu nulis mau nulis ini, mau nulis itu, atau lu ngomongin ini pasti ada yang baca gitu karena yang pegang banyak gitu. Jadi pengen kalau orang pegang saham A pengen tahu nih saham A ada apa ya gitu. Oke. Jadi ya, karena itu basicnya gitu ya. rame gitu. Nah, kalau misalnya dari sahamnya sendiri menurut gue sih kalau misalnya lu hold Goto tuh lu orientasinya bukan 1 tahun ke depan cuan, 2 tahun ke depan cuan, bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bukan ya. Dekade udah. Kalau harga yang terbentuk sekarang ini menurut lo apakah memang ini sudah fair value, under value, atau apa untuk kategori si Goto ini? Bicara fundamentalnya sebenarnya saat ini ya masih kurang lebih ya. Sebenarnya masih bisa dibilang beresiko lu masuk ya 60-an ya sekarang ya di saat kita ngomong ya. Saat kita lagi ngobrol ini ya Sobat Cuan, mungkin nanti bisa di cross check lagi. Kalau lu pengen spekulasi ya ambilnya di 50 51. Karena menurut gua karena tekanan sell-nya masih kuat banget ya kemungkinan bakal ke sana, tapi kemungkinan nggak kunci gitu. Kalau emang lu pengen investasi jangka panjang ya. Bukan lu pengen itu gitu. Orientasi gua ngomong investasi jangka panjang long term gitu, karena menurut gua ya buat long term ya oke gitu. Buat long term oke. Iya. Oke, ini statement baru Putra dia ya. Buat long term. Enggak, long termnya dekade ya, bukannya 10 20 tahun. buat anak lu. Jadi buat warisan, buat dana pensiun mungkin gitu ya. Menarik kali ya ini ya si Goto ini ya. Karena kalau dulu kan kita diajarin pilihlah saham yang kita kenal, barangnya, produknya kita pakai kok gitu. Nah ini kan kita pakai Iya. kan. Tapi kayaknya maksudnya performanya nggak seciamik. Misalnya contohnya Karena kalau path to profitability-nya masih belum terlihat. karena masih rugi gitu Iya, masih intinya. rugi, Jadi intinya fundamental segitu. berperan banget dong di sini gitu ya. Iya. Tentunya kalau dia udah bisa buktikan lu profit ya. Misalnya targetnya aja sebenarnya tuh bukan net profit tahun ini, apa mereka targetin itu Coba adjusted BEP. EBITDA. Adjusted EBITDA. Adjusted EBITDA. Itu Oke. profit adjusted EBITDA Iya, dulu iya, gitu. iya, Itu iya. tuh kalau misalnya lu denger apa namanya investor luar negeri investor luar negeri, gue lupa siapa yang ngomong, dia bilang adjusted EBITDA itu laba mengawang-awang gitu. Jadi itu bukan laba sebenarnya Laba gitu. perkiraan ya kayak. Bukan perkiraan. EBITDA itu kan kayak misal tax, Iya. depreciation Iya, itu betul, kan pasti terjadi di bisnis kan gitu. Jadi itu cuma laba bikin-bikinan doang gitu. EBITDA aja begitu, apalagi adjusted EBITDA gitu. Jadi sebenarnya cuma laba mengawang-awang doang, cuma dibilang supaya bisa laba aja digituin gitu. Oh, I Nah, jadi see. misalnya path to profitability yang benar-benar profitability, net profit sampai ke depannya nanti mungkin kalau mereka mau bisa bagi dividen itu sangat jauh Sangat sekali jauh. masih. Makanya gue bilang
Kalau lu pengen hold ya bicaranya bukan 1-2 tahun. 10-20 tahun. Iya, beranak lu udah gitu. Tapi kalau dekade, tapi kalau dilihat dari sisi bisnisnya lo ngelihatnya kayak gimana sih? Karena kan ini kalau buat dekade berarti dengan kata lain nanti akan jadi menarik as a saham gitu ya kalau misalnya kita lihat 10-20 tahun lagi. Nah, secara bisnis sebenarnya kan apa yang dia jalankan kan sebenarnya cukup bisa digunakan masyarakat gitu. Dan faktor penggunanya juga dari GoPay-nya, kemudian dari Tokopedia-nya, dari ride-hailing-nya gitu kan semua menggunakan. Sebenarnya yang bisnisnya yang sudah terbukti profitable tuh cuman itunya doang, e-commerce-nya doang. Toknya doang, iya, Tokopedia-nya doang. Sebenarnya Gokar sih sebenarnya dari Uber-nya udah bisa book profit. Tapi sebenarnya masih jauh dari net profit. Nah, misalnya Amazon itu kan misalnya itu udah bisa net profit gitu, udah benar-benar bisa cuan gitu. Jadi ya benar-benar ini bisnis sound gitu, ke depan bisa cuan dengan manajemen yang benar dan apa ini itu segala tentunya kan. Jadi sebenarnya yang itu yang bisa mengerek gotok ya toknya gitu. Go-nya tapi jadi beban akhirnya. Ya lebih panjang, bukan jadi beban, lebih panjang sebenarnya. Harusnya seperti apa sih? Karena ada banyak percontohan kayak ride hailing itu yang udah ada juga nggak panjang sebenarnya umurnya. Iya. Tapi sebenarnya yang menariknya itu mereka tuh waktu IPO tuh mereka bilang on demand, mereka bakal dikejar profit duluan. Adjusted EBITDA profit ya mungkin ya lebih dikejar daripada toknya. Jadi ini sebenarnya menarik, dia bilang toknya ini justru yang terakhir gitu. Ride hailingnya duluan, lalu dari paymentnya dari dompet digitalnya, GoPay-nya, baru terakhirnya kita Tokopedia-nya gitu. Tapi ya sebenarnya menarik ini lihat mereka bisa buktikan nggak gitu on demand-nya bisa profitable gitu. Apalagi kalau nggak cuman adjusted EBITDA tapi bisa net profit, karena ya ini lama nggak sih kalau menurut lo dari sisi mereka untuk ngegulung si bisnisnya itu? Ya gue ngomongnya tuh soalnya dia kan lu tahu kalau misalnya orang pakai Gokar, orang pakai Grab itu kan sangat price sensitif banget ya. Lu dia naikin sembarangan. Sekarang aja udah ada Maxim lebih murah, orang udah mulai beralih gitu. Iya, selalu ada pilihan sih kalau yang kayak gini-gini. Kalau gitu. Gokarnya naik Bluebird bisa atau apa lain sebagainya. Jadi ya sangat agak susah gitu buat mereka. Perlu dilihat gimana tekniknya, bagaimana taktiknya supaya bisa dan gitu. Bakar uang kayaknya bukan lagi udah tidak lagi. Udah nggak bisa lagi karena mereka udah ngejar gitu profit bukan growth lagi. Bakar uang kan mereka ngejar growth gitu. Oke, nah ini agak-agak PR juga nih ketika masih gotok ya. Mungkin nggak sih go-nya gitu. Ini kemarin kan mereka baru profit placement kan. Baru tambah ngefek juga nggak sih? Ya efeknya sebenarnya ya ke jumlah saham beredarnya pasti nambah satu. Lalu company-nya gotok jadi terima private placement. Aku coba jelasin singkat. Private placement itu kayak misalnya dia pengen IPO kedua, ya dia kan udah IPO sekali nih duitnya kurang nih misalnya nih, dia pengen IPO lagi ya mengadakan private placement atau reg issue. Bedanya kalau reg issue itu tuh investor-investor retail tuh bisa nebus, semuanya bisa nebus. Kalau private placement itu cuman orang yang ditunjuk yang bisa beli. Yang ditunjuk nih IFC kalau salah, itu ada gelontoran berapa triliun, 1 T lebih kalau salah. Itu ya dibeli di harga 90 gitu. Jadi ya ketika dia melakukan artinya kan mereka kekurangan duit lagi kan, butuh dana lagi kan gitu ya. Ketakutannya sebenarnya ketika di dana ini T ini habis, 1 T ini habis lagi, mereka private placement lagi, orang terdilusi lagi gitu. Jadi pusingnya di situ sebenarnya ketakutannya. Harus buru-buru bisa profit biar nggak usah suntik dana mulu gitu. Oke. Ini agak-agak kurang begitu baik begitu ya posisinya ya. Ini agak-agak justru malah membuat ini terjerambak ke dalam kemarin yang foundernya baru jualan. Memang cuma 20-an M sih, tapi kan ini kan ngasih lihat lu gak percaya sama company lu sendiri. Gitu, artinya lu gak percaya sama company lu sendiri kalau jualan gitu katanya. Ya. Apa ini rumornya ini, sekali rumornya nih enggak tahu. Boleh. Ini dia ditunggu sobat cuan karena sebenarnya dari semua informasi kalau misalnya enggak bisa tayang, edit aja atau di flip. Enggak, gue enggak edit. Apa? Jadi salah satu founder utamanya ya, gue mau sebut utama lah. Om Menteri lah kita sebut saja. Baru gue bilang yang jadi menteri gitu. Rumornya tuh sebelum IPO udah jualan di atas banget. Oh iya, itu kan emang udah bukan rumor, itu kan orang-orang juga udah tahu. Orang-orang udah tahu tapi belum ada news, belum ada di mana. Iya. Ya lu cari di news si Om jualan, Om Menteri jualan nggak ada di mana-mana itu. Itu. Jadi dia punya share berapa sekarang? 0. Jadi dia udah nggak ada lagi. Rumornya ya sekali lagi ya, belum ada kebenaran itunya, belum ada kebenaran apakah benar-benar sudah dilakukan atau tidak, sudah dijual atau belum. Katanya sih sebelum IPO keluarnya gitu.
alasannya keluar sebelum IPO katanya mau fokus jadi menteri lah, inilah itulah. Tapi jualan di atas banget dia. Gitu. Udah cuan banget gitu cuan ya. Cuan banget tentunya. Oke. Ini rumor ya, ini Sobat Cuan ya. Kalau misalnya sendiri sama korseknya Goto. Bener. Tanya sama korseknya Goto, mungkin aja dapat informasi di sana gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari prospeknya teknologi sendiri, menurut lo akan seperti apa? Karena kan ini kayak gini nih, Goto dengan lini bisnis yang ada tuh kayak gini nih kondisinya. Secara saham nggak kece lah gitu ya. Mungkin secara perusahaan dia lagi berusaha untuk membuat bagus gitu. Tapi kalau secara sektor juga sebenarnya lagi berat kan, lagi suku bunga tinggi ya kan, suku bunga tinggi ini, the Fed naikin bunga mulu. Biasanya valuasi saham-saham teknologi kan pakai DCF ya. Jadi DCF itu ada komponen salah satunya itu risk free rate. Jadi risk free rate itu ya Fed rate itu. Ya, Fed rate itu kalau naik ya valuasi DCF makin turun, jadi tidak menarik gitu. Ya, jadi valuasinya makin tidak menarik karena risk free rate tinggi. Ya, kuncinya ya harus bisa bukukan cuan, laba. Kalau sudah ada laba ya perhitungan valuasi udah bukan DCF lagi berarti kan, udah pakai yang lain misalnya. Tapi ya masih jauh sebenarnya, gue bilang masih jauh nih, path to profitability-nya masih jauh. Dari sisi sektornya juga masih berat. Masih cukup berat ya. Nah, sekarang nih di harga Goto yang sekarang nih gitu, kalau misal Sobat Cuan tanya, gue masih bisa nggak ya gitu nanti dapat swing gitu ke atas gitu, terus mau ambil nih di 50-an. Kalau misalnya longsor gini biasanya pasti technical rebound. Technical rebound, tinggal tunggu aja kapan. Hukum alamnya, iya. Hukum alamnya saham kayak tinggal tunggu aja kira-kira kapan technical reboundnya. Tapi ya arahnya memang masih ke bawah. Masih di zona gocapan mungkin. Kalau pengen cuan ya ambil di gocap, jual di 51, 52 kalau pengen cuan cepet ya. Karena menurut gua sekali lagi nggak tahu kalau salah atau nggak ya. Moga-moga nggak salah tentunya. Ya nggak bakal kekunci gocap di kanan gitu. Jadi artinya nggak bakalan lo akan diem nggak ada transaksi gitu. Jadi lo masih bisa ada nafasnya. Masih bisa keluar gitu. Masih bisa keluar. Apalagi kalau lo sekuritasnya cepet gitu. Antrian pertama itu kemungkinan masih bisa keluar pasti. Iya. Wah, ini mah duluan lo pilih sekuritasnya apa gitu yang paling gede ininya ya powernya. Tapi ya memang kalau nge-review emiten yang satu ini menarik karena memang beberapa orang-orang di belakangnya cukup terkenal gitu ya di pasar, di market lumayan. Dewa-dewa semua isinya. Iya, makanya jadi kenapa kok gitu kayak menarik banget untuk kita bahas. Kali aja jadi habis selesai ini kita bahas naik loh besok Sobat Cuan rebound kan besok. Nggak lama. Arahnya masih ke bawah. Ya kan judulnya rebound mah bentaran aja. Tapi kan kalau misalnya kalian pernah dengerin podcast kita tentang ini harusnya ngeh. Jadi kayak ya trennya ternyata ke situ gitu ya Goto ya. Nah, kita masih nunggu nih nanti kayak akan seperti apa si Goto ini. Yang jelas ya mungkin Sobat Cuan yang belum atau beli di atas ya nunggu dulu kali ya Put ya, yang nyangkut ini. Apa yang nyangkut di 300-an? Iya, gimana tuh? Mau background namanya tunggu 30-40 tahun mungkin bisa balik ke sana. Ya Allah, sedih banget. Aduh, saham yang lain aja buat nutup kerugian. Gitu aja Sobat Cuan ya. Senang banget kita udah selalu kasih yang bermanfaat supaya Sobat Cuan tuh makin paham pastinya. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan. Maria Putra pamit. Bye-bye.